Kenalkan, nama saya Muhammad Surya Dwi Saputra, saya dari kelas 11D. Saya akan menjelaskan apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah bentuk tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat atau pendapat tertentu. Tujuan untuk meyakinkan. Teks ini dibuat dengan bertujuan utama untuk meyakinkan pembaca agar menerima pandangan atau pendapat penulis. Mengandung argumen yang logis, memiliki struktur yang jelas, menggunakan bahasa persuasif, menghadirkan bukti dan data. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Badan argumen berisi data dan fakta hasil riset yang ditulis dengan struktur data agar mudah dipahami pembaca. Kesimpulan bisa ditulis dengan menggunakan bahasa singkat dan padat dan jelas, dan tentu saja menggunakan logisan dan penalaran yang masuk akal. Dan saya akan menjelaskan teks yang saya tulis di buku saya. Contoh teks argumentasi tentang ketahanan pangan pada masa COVID-19. Ketahanan pada masa COVID-19. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita bahwa ketahanan pangan nasional sangat penting ketika negara lain tidak dapat melepaskan cadangan pangan ke pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau memperingatkan kepada negara untuk menjaga persediaan pangan nasional di negara masing-masing. Walaupun stok pangan secara global cukup karena pandemi COVID-19 mengharuskan karantina total atau sebagian wilayah. Situasi ini memberikan tekanan berat pada rantai pokok makanan karena perdagangan global menjadi terbatas karena banyak negara menutup pelabuhan dan perbatasan. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 makin menegaskan kita tentang pemahaman kita bahwa ketahanan pangan harus kita perluas. Jika Indonesia ingin memiliki kedaulatan pangan, khususnya untuk kedaulatan negara pada umumnya. Perbedaannya, pada suatu kaidah penulis pasti ada suatu kalimat. Kalimat sendiri memiliki beberapa jenis, misalnya kalimat fakta dan opini. Sesuai dengan namanya, kalimat fakta berarti mengandung suatu hal-hal yang bersifat fakta. Contoh kalimat fakta itu adalah seperti menjelaskan mengenai peristiwa yang nyata. Sedangkan kalimat opini berarti mengandung unsur pendapat dalam bentuk kalimat. Contoh dari kalimat opini tersebut seperti adanya menyampaikan pikiran, argumentasi, atau pendapat terhadap suatu peristiwa. Ciri-ciri kalimat fakta bersifat objektif, menggunakan suatu yang benar terjadi secara nyata, memiliki bukti kebenaran yang dapat bertanggung jawab, memiliki data pendukung dan dapat akurat seperti keterangan waktu, tempat, atau pelaku dari suatu peristiwa, tidak memihak suatu atau merujuk pada sesuatu yang bersifat seseorang atau subjek, perorangan atau subjektif. Ciri-ciri kalimat kalimat opini mengandung opini, pendapat atau argumentasi dari seseorang bersifat objektif. Biasanya bukti yang diberikan belum tentu benar. Bisa bersifat seperti memberikan saran atau kritikan terhadap suatu hal. Terdapat penggunaan kata-kata mungkin, sebaiknya, menurut, dan seharusnya
Sekian teks yang dari saya buat. Kalau ada salah saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.